Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat. Pemirsa, jika Anda menyaksikan pemberitaan di televisi, di media sosial, ataupun online dan cetak, dalam 1 bulan terakhir ini aksi oknum polisi di berbagai daerah menjadi sorotan publik lantaran diduga melakukan pelanggaran peraturan hingga pelanggaran hukum bahkan, mulai dari tindakan kekerasan, tindakan asusila, pelanggaran kode etik profesi Polri, hingga kasus penembakan. Dan Kapolri pun terkait hal ini angkat suara dengan tegas menyebutkan akan menindak siapapun yang melakukan pelanggaran. Rentetan peristiwa terjadi, namun berlindung di balik kata oknum tentunya tidak akan menyelesaikan permasalahan. Cukupkah sanksi dan evaluasi untuk mengembalikan dan memperbaiki marwah institusi? Malam ini kami akan berdiskusi banjir sanksi, ulah oknum polisi bersama saya Dwi Anggia di Dua Sisi. Ya, tadi yang menarik dari pernyataan Kapolri yang hari ini disampaikan di menutup pendidikan Sespim Polri di hari ini ya, disebutkan bahwa tadi kalau tidak mampu membersihkan ekor maka kepalanya akan saya potong. Satu lagi yang saya kutip itu ada pepatah ikan busuk mulai dari kepalanya. Ini yang digarisbawahi oleh Kapolri dalam pernyataannya. Saya akan berdiskusi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan perkenalkan mulai dari sebelah kanan saya ada Irjen Pol Verdi Sambo, Kadif Propam Polri. Selamat malam. Selamat malam. Pak Sambo, boleh digunakan mic-nya. Terima kasih sudah hadir di Dua Sisi. Selamat malam, Mbak. Ya. Kemudian ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim Polri. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam. Sehat, Pak Ito ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelah kiri saya ada Bung Ahmad Yani, mantan anggota Komisi Hukum DPR. Sudah lama nggak ketemu ini. Jadi YouTuber sekarang kayaknya. Selamat malam, Bang Yani. Selamat malam. Assalamualaikum, Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Bung Johnson Panjaitan, penasihat Indonesia Police Watch. Selamat malam, Bung Johnson. Malam, Anggi. Sehat ya? Sehat. Baik, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama dan mungkin Bapak-Bapak juga mengikuti bagaimana masifnya pemberitaan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi, oknum aparat. Bung Yani, saya ingin meminta sedikit tanggapannya atau pandangannya mengenai banyaknya kasus-kasus ini. Tapi sebelumnya saya ingin hadirkan kembali ya beberapa peristiwa yang disoroti publik yang beredar dalam 1 bulan terakhir ini. Kita lihat berikut ini, pelanggaran di bulan Oktober saja. Ada kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu yang diabaikan oleh Polres. Walaupun sekarang kasusnya sudah hidup kembali ya, sudah dilakukan kembali penyelidikan dari awal. Kemudian ada 11 oknum polisi di Sumatera Utara menjual barang bukti sabu. Ini 7 Oktober 2021. Masih di bulan Oktober lagi ada kasus Kapolsek Parigi, Sulawesi Tenggara yang memperkosa anak tersangka. Nah, ini juga sangat ramai menjadi sorotan. Ini kasus yang melukai perasaan banyak orang ini. Kemudian ada anggota polisi yang membanting mahasiswa di Tangerang, Banten ini pada saat momen unjuk rasa. Selanjutnya ada oknum polisi lalu lintas di Deli Serdang memukul jatuh seorang pria di pinggir jalan. Seorang pengendara bermotor ini ya, ketika ditilang akhirnya berujung pemukulan. Dan ada juga anggota Polres Jakarta Timur yang menggeledah handphone tanpa SOP yang jelas. Nah, kemudian yang ini yang juga terbaru, Kapolres Nunukan melakukan kekerasan pada anggotanya. Bahkan info yang kita terima tidak hanya kekerasan, akhirnya anggotanya ini dipindahkan ke wilayah tugas yang cukup jauh dari Nunukan. Kemudian anggota Polsek Kuta Limbaru, Deli Serdang memperkosa istri tersangka narkoba di sana. Tidak hanya itu, informasi yang kita terima juga melakukan pemerasan dan merampas kendaraan bermotor milik istri tersangka ini. Oke, kemudian ada anggota PJR Korlantas Polri yang ini menggunakan kendaraan dinas untuk hal yang sifatnya pribadi ini. Pak Verdi udah ketawa-ketawa. Ini juga masuk pelanggaran etik profesi Polri ya. Kemudian ada seorang polisi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang menembak mati sesama polisi. Ini kalau kita melihat satu persatu luar biasa peristiwa rentetan ini yang terjadi, miris sekali. Kapolres Luwu Utara terjerat kasus rekayasa penembakan buron 25 Oktober 2021 dan ini yang terakhir Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai selingkuhi polwan. Aduh. Nah, ini beberapa peristiwa yang tercatat oleh kita yang muncul di publik di media. Bung Yani ini udah senyum-senyum. Pak Sambo tadi juga udah ketawa-ketawa ini mau menyatakan sesuatu. Tapi sebelum ke Pak Sambo saya ke Bung Yani dulu ya Pak.
Apa tanggapan Anggi, Anda? jadi kalau kita lihat laporan ya, tahunan ya, Komnas HAM ya, juga membuat laporan itu memang dari 2016 sampai 2020 itu. Maaf, mic-nya boleh? Dari 2016 sampai 2020 Komnas HAM itu mencatat memang lembaga kepolisian RI ini peringkat yang tertinggi pelanggaran HAM seperti itu. Kalau kita lihat tadi kan rentetannya seperti itu. Nah, yang harus kita cari itu sebenarnya sebab musababnya, akar persoalannya. Sesungguhnya kasus ini tidak hanya sekarang kan, yang model-model seperti ini waktu saya di Komisi 3 ada juga kasus-kasus ini. Pertanyaannya kenapa kasus yang sekarang ini begitu cepat, ya kan? Ini kan tentu peran media sosial, ya kan? Kalau dulu kan medianya satu, melalui media televisi. Betul. Kalau media televisi tidak menyiarkan, maka kita tidak tahu peristiwa yang terjadi, apa yang terjadi seperti itu. Sekarang ini tanpa diberitakan lebih dahulu oleh media televisi dengan media sosial yang ada, sudah viral duluan. Sudah lebih viral duluan. Bahkan media mainstream malah mengutip dari media sosial yang seperti ada. Nah, kalau saya ingin melihat ke akar persoalannya ya, kita sama-sama tahu kilas balik perubahan ya paradigma kepolisian ini dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 ya, tahun 2002 itu adalah dalam rangka untuk mengembalikan kepolisian ini menjadi aparat sipil yang diberikan kewenangan dalam proses penegakan hukum, dalam proses untuk menjaga ketertiban, tapi juga ada yang disebut dengan, mungkin Pak Ito masih ingat pada waktu Pak Ito Kabar Eskrim ya, saya di Komisi 3, saya sering mengatakan polisi itu kan P3, ya kan, bukan partai saya dulu P3, tapi polisi itu P3 adalah pelayan, pelindung, dan pengayom. Nah, mari kita lihat di dalam pasal 2 itu ya. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian itu, fungsi kepolisian itu kan adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayan, dan kepada masyarakat ini. Pasal 2 ini menjadi. Nah, kalau kita coba pasal 2 ini kita telah lebih dalam sekali, teliti lebih jauh, apakah kondisi yang tadi yang digambarkan oleh Anggi yang kita lihat seperti itu sudah mencerminkan apa yang diamanatkan di dalam pasal 2 itu sendiri. Paradigma kan dirubah polisi. Maka pola pendidikan pun juga dirubah, ya kan? Yang militer, semi militer kan tidak. Pendekatannya juga adalah pendekatan yang lebih pendekatan humanis kan, humanis seperti itu. Maka ingat saya pada waktu peralihan itu di kepolisian, saya nggak tahu masih adakah atau tidak ini Pak Sambu. Maka adalah di setiap proses yang namanya pelatihan pendidikan itu, maka pengenalan tentang HAM itu diajarkan, sehingga seperti itu. Nah, ingat lihat pada periodisasi 2002, 2003, 2004 itu syarat sekali, ya kan, dengan materi-materi. Saya tidak tahu sekarang ini. Kalau kita pada lihat waktu saya di Komisi 3, saya Komisi 3 kita terus seperti itu. Maka ada 3 titik. Kalau kita melihat kepolisian itu ada 3 kata kunci ya. Polisi itu mau baik atau tidak baik itu hanya 3 menurut saya. Pertama adalah dilihat dulu proses rekrutmen dari sejak awal ini. Rekrutmen ini mulai proses pendidikannya dan lain sebagainya seperti itu, mulai jenjangnya. Pertanyaannya, proses rekrutmen di kepolisian ini mulai dari rekrutmen awal pendidikan sampai pendidikan yang berjenjang itu udah clear atau belum? Atau jangan-jangan ada masalah di proses itu sendiri. Jadi dari masuknya itu bermasalah ya menurut Anda ya. Terus yang kedua adalah di sektor yang namanya ini tempatnya Pak Peri ini kan yang melakukan pengawasan di Propam ya kan, Propam ini kan Propam ini sampai juga. Nah, sesungguhnya kalau Propamnya ini dulu, makanya pada waktu zamannya itu kita memberikan anggaran yang cukup besar, agar anggaran cukup besar di Propam ini dia memberikan tugas dan kewajiban melaksanakan yang perlu ada sporting anggaran. Oleh karena itu, sebenarnya kalau sporting anggarannya lemah, bagaimana Propam ini akan menjalankan fungsi-fungsi dia melakukan pengawasan seperti itu. Nah, yang ketiga itu di fungsi resersenya. Nah, menurut saya ini problem sekarang ini. Ada problem di sana. Problem besar di sini ini seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan. Mungkin Pak Ferdi juga bisa menanggapi nanti usai jeda. Kita lanjutkan Bang Yani, usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Saya mau ke Pak Sambo. Boleh ditanggapi tadi itu Pak, mengenai proses rekrutmen polisi sekarang ini bermasalah atau tidak itu dari awal. Kemudian pelatihannya, pendidikannya seperti apa? Sudah sesuai atau tidak? Tadi Bung Yani memberikan catatan.
Silakan. Saya izin lepas masker ya, biar Boleh, lebih silakan. jelas. Ya. Mbak Anggi, izin Pak Ito, Pak Johnson dan Pak Ahmad Yani. Sebelum saya menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yani, saya ingin dulu menyampaikan beberapa gambaran bahwa terkait maraknya kejadian-kejadian yang 1 bulan terakhir ini cukup memprihatinkan institusi kami. Kami sampaikan bahwa setelah Bapak Kapolri dilantik kemudian mencanangkan konsep transformasi menuju Polri yang presisi, roadmap transformasi itu salah satunya adalah transformasi pengawasan. Di situ ada program terkait dengan pengawasan pimpinan terhadap semua kegiatan anggota, kemudian penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan masyarakat. Kemudian divisi Propam dan 2 fungsi pengawas lainnya yaitu Itwasum dan Biro Wasidik kemudian mengimplementasikan ini. Kami kemudian melakukan pemetaan, menganalisa. SOP, peraturan, undang-undang sudah ada. Undang-undang terkait dengan disiplin, kode etik, dan undang-undang kepolisian sendiri yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad Yani tadi. Kami coba untuk menganalisis dan memetakan kenapa sih terjadi pelanggaran oleh anggota semenjak Bapak Kapolri terpilih. Sehingga nanti strategi dalam memitigasi dan mencegah terjadinya pelanggaran anggota ini berdasarkan metode penelitian yang kami gandeng akademisi, Kompolnas dan beberapa ahli, sehingga nanti mitigasi dan pencegahan ini tepat. Kemudian kita lakukanlah proses penelitian itu dengan metode kualitatif dan kuantitatif melibatkan akademisi. Kemudian didapatkanlah ada 2 faktor penyebab terjadinya pelanggaran anggota. Itu faktor dari individu anggota itu sendiri dan faktor dari organisasi. Faktor individu yang menyebabkan terjadinya pelanggaran anggota adalah ideologi dari anggota. Ideologi ini terkait dengan kecintaan dia kepada institusi. Ini mungkin terkait nanti dengan rekrutmen tadi. Kemudian yang kedua, masalah spiritual dari anggota itu. Kemudian yang ketiga, komunitas anggota itu. Ini juga sangat berpengaruh signifikan terhadap terjadinya pelanggaran anggota. Kemudian dari sisi organisasi, ada budaya kerja. Ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran anggota. Sosialisasi terhadap aturan-aturan internal yang mungkin belum maksimal. Fasilitas dan infrastruktur tadi juga disampaikan oleh Pak Ahmad Yani bahwa ini terkait dengan anggaran ya. Kemudian terkait yang keempat dari masalah organisasi ini adalah indikator kinerja yang harus kita tetapkan sehingga reward dan punishment ini bisa maksimal. Selain ya. Boleh saya potong sedikit Pak Samuel, tadi disampaikan ini penyebabnya salah satunya adalah individu, ideologi anggota, spiritualitas, kemudian komunitas juga. Artinya ini lebih balik lagi ujung-ujungnya menarik ke oknum masing-masing dong ya, ke perorangan jatuhnya. Ya. Jadi dari faktor-faktor individu ini kita kemudian menetapkan 3 strategi bagaimana transformasi pengawasan yang dilakukan. Strategi preemptif, preventif, dan represif. Kemudian ada terobosan kerjasama dengan fungsi pengawas eksternal sehingga kami terus dikontrol dalam melakukan pengawasan internal ini. Upaya-upaya preemptif itu terkait dengan beberapa kegiatan seperti meningkatkan solidaritas internal. Jadi komandan ini harus dekat dengan anggotanya, tahu masalah anggotanya. Makanya kemudian Bapak Kapolri kemarin menegaskan bahwa kalau pimpinan salah maka anak buah salah, pimpinan harus bertanggung jawab. 2 level di atas anggota yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya sampaikan bahwa Kapolres Luwu Utara ini sebagai contoh. Ini segera akan kita proses karena tidak ikut dalam proses tugas yang dilakukan sehingga terjadi kesalahan. Oke, ada beberapa faktor ya gitu. Bang Johnson, kalau Anda melihatnya ini disebutkan ada faktor dari individualnya dan faktor organisasinya. Artinya kalau bicara individual kan ini selalu ujung-ujungnya hanya lagi-lagi oknum nih, berlindung di balik kata-kata oknum yang terlibat seperti itu. Tapi secara big picture-nya kan orang melihat ini institusi polisinya yang tercoreng gitu. Ya sebenarnya ada problem
institusi juga, ada problem sistem. Gini, kalau mau diurut lebih rinci begini, polisi sekarang ini kan sedang memantapkan institusinya dengan penerimaan tadi, ya kan? Ya. Nah, akan tetapi kalau saya teliti sampai di ujung, misalnya saja, orang sekarang kalau saya bandingkan dengan sistem yang lama, orang sekarang setelah lulus pendidikan langsung masuk dia, langsung terjun. Nah, padahal dulu itu ada proses magang dan lain sebagainya. Ya, itu juga jadi menjadi masalah. Jadi memang ideologinya belum mantap, terutama ideologi yang menyangkut soal panutan dan lain sebagainya, ya. Itu menjadi masalah. Jadi itu kan kalau lihat rekrutmennya berarti level brigadir. Itu paling banyak tuh, dan itu front depan kan dalam pelayanan. Jadi itu kan banyak sekali. Kalau perwira menengah ke atas itu kan makin sedikit. Nah, sementara ini di ujungnya sekarang pendidikan itu yang brigadir itu banyak sekali. Nah, saya kira di situ letak masalahnya dan harus dibedah menurut saya. Itu harus dibedah bagaimana cara memantapkannya lagi supaya front depan ini yang level brigadir ini juga mendapatkan pemantapan ideologi bersamaan dengan dia menjalankan tugasnya, begitu. Jadi jangan selesai pendidikan langsung dia dilepas berhadapan dengan masyarakat. Apalagi kalau mau menjelang pemilu atau pilkada ke depan nih, karena dia agak nggak terlampau sensitif kan politik. Sementara front depan ini kan yang dilihat masyarakat, bukan cuma dilihat masyarakat pakai matanya, dilihat masyarakat pakai medsos. Nah, itu juga yang jadi soal. Yang kedua, memang ada masalah soal budaya kerja, ya. Masih lelet, masih lambat, itu jelas, ya kan? Masih males. Itu. Indikatornya apa tuh, Bung Johnson? Lelet, lambat, Iya, dan misalnya males. orang ibu-ibu udah melapor, responnya lama sekali. Giliran dia melapor ke Kompolnas, sudah diskusi di TV One, baru cepet. Oh, oke. Ya kan, masa iya harus viral dulu sih baru cepet gitu loh. Kan, padahal bawaannya dia memang sebenarnya sudah cepet. Kenapa saya bilang sudah cepet? Sebelum ini kalau ada polisi-polisi yang melanggar, dicopot bos, di depan diapelin, dicopot. Itu sudah dilakukan. Pertanyaannya ini kenapa masih begitu? Itu kan yang jadi masalah. Yang ketiga, ya saya harus bilang masih korup, ya. Wah. Saya sebenarnya pengen di sini dari pihak kepolisian menjelaskan dua hal kasus yang penting yang menjadi sorotan, ya, yaitu hashtag soal percuma lapor polisi, dan itu ada hubungannya dengan soal kasus kekerasan seksual, ya. Yang kedua adalah kasus yang di pasar. Nah, saya mau menjelaskan kasus yang di pasar ini. Pemukulan pedagang di pasar, iya, Medan, oke. Itu kan begini loh. Pertanyaan saya, jangan cuma ini kan berusaha polisi ini, oke saja polisi ini mau adil, dua-duanya diproses, ya kan. Tapi semua orang kan lihat, ya, problemnya bukan soal cuma si preman itu juga diproses, tapi pertanyaannya kenapa sih polisi itu, saya sekali lagi mohon maaf karena saya terlampau bodoh dia mengeluarkan si ibu yang jadi korban jadi tersangka. Menurut saya jangan-jangan institusi polisi, sekali lagi, polsek yang ada di situ terlibat atau bagian dari jaringan para preman yang ngutipin uang itu di pasar. Jadi dia bagian dari jaringan itu. Jadi tidak bisa hanya kasus itu yang diperiksa atau kapolseknya diganti. Harus turun proses sehingga kalau polsek yang baru masuk, dia sudah bisa menjaga jaringan ini sudah kita bisa berantas gitu. Ya? Jadi bukan reaktif kasus saja. Oh, ini ditangkap. Silakan Pak Sambo ditangkapi terlebih dahulu. Ini tudingan yang cukup serius nih. Jangan-jangan institusinya yang korup tadi, Bung Johnson. Saya mengutip Bung Johnson. Bapak Kapolri sudah menyatakan bahwa Polri sekarang otokritik, Pak. Menerima masukan. Nah, terkait dengan beberapa kasus yang Bapak sampaikan, kami sudah melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penegakan terhadap kode etik terhadap anggota-anggota yang memang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, ini terkait dengan masalah kepemimpinan di tingkat polsek. Dan
first line supervisor yang menangani penanganan perkara itu. Makanya Bapak Kapolri pada kesempatan pelantikan calon-calon pimpinan wilayah itu menegaskan bahwa tidak akan membela pimpinan-pimpinan yang tidak mampu untuk mengendalikan anggotanya, tidak memberikan tauladan kepada anggotanya. Sehingga diharapkan nanti pimpinan-pimpinan di tingkat first line supervisor sampai dengan di tingkat Polda ini bisa memaksimalkan dalam melakukan pengawasan dari proses penyidikan yang dilakukan ataupun tindakan kepolisian yang dilakukan. Kita tetap akan menegakkan secara represif aturan disiplin dan kode etik, Pak. Karena kami tahu bahwa memang ada pelanggaran di situ. Kita membuka diri untuk bersama-sama memperbaiki yang tidak bagus dalam institusi kita. Termasuk Kita adanya sepakat kekhawatiran itu, Pak. indikasi jaringan yang Itu juga pasti, terlibat gitu ya, itu Pak Sambo? pasti. Kita Bapak Kapolri sudah menjelaskan tindak dengan tegas anggota-anggota yang melakukan penyimpangan. Namun di sini juga saya ingin sampaikan kepada Mbak Anggi bahwa selain punishment juga masih banyak polisi-polisi yang berprestasi. Oke. Di tahun ini sudah 2.850 personil yang diberikan reward oleh Bapak Kapolri karena sudah berjasa dalam pelaksanaan tugas. Ini juga tidak bisa kita pungkiri dan harus kita berikan apresiasi, Pak, karena ini untuk memberikan semangat kepada anggota-anggota di lapangan bahwa contoh-contoh yang ditampilkan tadi oleh Mbak Anggi di TV adalah contoh-contoh yang tidak benar dan harus kita lakukan penindakan secara tegas dan keras. Masih banyak polisi-polisi yang bagus, masih banyak polisi-polisi yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, itu poinnya. Polri menjamin masih banyak polisi yang bagus yang bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin juga mendengarkan pendapat Pak Ito sebagai masyarakat yang tadinya juga ada di internal Polri. Usai jeda Pak Ito, sesaat lagi Dua Sisi kembali untuk Anda pemirsa. Ya, Kapolri dengan jelas menyebutkan tidak ada keraguan untuk mengambil langkah tindak tegas. Jangan sampai gara-gara, kalau bisa dibikin istilahnya gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ini gara-gara oknum sedikit institusi tercoreng ini marwahnya. Pak Ito, kita lanjut sedikit ini. Boleh tanggapannya dengan pernyataan Kapolri ini? Baik, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, itu menunjukkan bahwa ada krisis kepemimpinan. Dengan adanya mungkin oknum-oknum yang telah melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, ada permasalahan kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sambo. Yang ketiga adalah transparansi daripada kepolisian kepada masyarakat. Kemudian juga kita melihat di sini bahwa kejadian atau peristiwa-peristiwa ini meskipun jujur saja saya sebagai warga masyarakat yang mantan polisi 35 tahun, tentunya sudut pandang saya berbeda dengan Bang Jongson, dengan Bang Yani ya. Tentunya saya juga lebih dalam lagi mengapa itu sampai terjadi. Karena saya mengalami sendiri beban tugas, kondisi sumber daya manusia yang sangat terbatas, yang mungkin menghadapi karakteristik dari kerawanan daerah yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian juga di sini kita melihat bagaimana Pak Kapolri menyampaikan saya akan ambil alih. Tentunya ini beliau ingin mengingatkan bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan oleh anggota di bawah yang dianggap oleh Pak Kapolri ini masih belum cepat tanggap. Sehingga beliau memberikan semacam peringatan ya, bukan ancaman, peringatan. Kemudian beliau juga mengingatkan tidak ingin terjadi lagi ke depan. Dan ini tentunya ini sudah menjadi tugas dari Pak Ferdi Sambo bahwa kejadian-kejadian ini harus seminimal mungkin terjadi lagi. Nah, ini bagaimana terjadinya ini bisa kita lakukan? Saya kira begini Pak Anggi ya, di polisi itu sudah ada sistemnya, sudah ada hukuman-hukuman, tapi apakah ini sudah dilakukan atau tidak? Nah, ini kembali kepada masalah pengawasan dan tanggung jawab daripada masing-masing pimpinan daerah. Jadi tidaklah fair kalau hanya melihat dari satu sisi saja, karena saya yakin dari beberapa yang diviralkan ini pun juga kan tidak diunggah secara utuh, hanya sebagian. Karena saya lihat satu contoh, misalnya ada banyak sekali orang melanggar lalu lintas dengan melawan arus. Pada saat ditindak oleh anggota lalu lintas, diviralkan seolah-olah dia
merasa benar ya. Jadi seperti victim player. Saya kira itu mungkin kita juga harus adil gitu Mbak Anggi ya. Pak Ito, tadi Anda menyebutkan ada beban tugas, bagaimana kondisi dan situasi. Tapi kalau kita lihat ada beberapa kasus, contoh yang di Medan yang melakukan tindakan asusila, pemerasan terhadap istri tersangka kasus narkoba loh. Itu beban tugasnya gimana? Bahkan itu hal yang berbeda gitu loh. Kita tidak bisa menyamakan semuanya. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Yani, kemudian Pak Ferdi Sambo ya, Pak Jenderal Ferdi Sambo, bahwa yang dilakukan ini kan bukan hanya semata-mata kepada yang sifatnya fisik, tetapi juga mental. Mental seseorang ini kan juga kita tidak tahu bagaimana orang itu tiba-tiba dalam perjalanan hidupnya dia ada terjadi perubahan mental ya. Itu kan masalahnya mental ya. Kalau dia sampai melakukan tindakan asusila ya. Karena dia sudah tahu sebetulnya itu tidak diperbolehkan. Tetapi kenapa dilakukan? Nah, inilah yang nanti akan menjadi, saya yakin Mabes Polri ini akan mengambil intisari daripada peristiwa ini untuk kemudian dijadikan introspeksi ke dalam dan akan dilakukan revisi untuk kurikulum atau hanjar yang tadi disampaikan Pak Yani di tempat pendidikan pembentukan, kemudian juga pembentukan kejuruan ya, sehingga ini diharapkan tidak terjadi lagi, paling tidak sudah diingatkan. Ada 1-2 kasus kalau indikasinya Pak Ito bilang karena faktor mentalnya gitu ya. Ini agak berbahaya juga nggak sih Bang Yani kalau melihat seperti itu? Karena oknum itu bermasalah dengan itu kan artinya mentalnya. Ada problem dalam proses rekrutmen awal. Balik lagi menurut Anda yang ada salah di proses rekrutmen awal. Itu kan tadi saya satu sisi lagi saya ingin coba melihat dari faktor proses kan polisi ini tadi adalah dalam rangka ketertiban rekrutmen. Dalam proses penegakan hukum ini problem juga tadi sebagian apa yang dikemukakan oleh kawan saya Johnson kan problem sekarang. Proses penegakan hukum tadi apa yang dikemukakan tagar jangan lapor tadi seperti itu. Bahkan kalau bahasa yang dulu orang lapor polisi itu hilang kambing, lapor polisi jadi hilang sapi seperti itu. Kan itu kan yang sudah menjadi anekdot sekarang menjadi kena dalam media sosial maka membuat tagar seperti itu. Tapi ada proses penegakan hukum ini menurut saya yang juga menjadi problem betul ini. Problem ini adalah kan padahal sudah ada warsdik, pengawasan warsdik. Sudah mulai proses itu tidak seperti dulu lagi kan. Proses kalau dulu kan membuat laporan langsung. Sekarang kan sudah ada mulai tingkat filterisasi. Laporan polisi itu kan tidak gampang diterima. Tapi kan ternyata faktanya menjadi masalah. Ini saya ada kasus nih baru. Kebetulan lagi menguji ini tesisnya mahasiswa saya. Jadi kasusnya adalah daluarsanya penuntutan terhadap kasus adalah pemalsuan tentang di Tangerang. Ini kasus penuntutan tentang jual beli. Jadi orang menjual beli pinjam sertifikatnya ini dan banyak ini terjadi. Ternyata dipinjam dia tidak tahu sudah terjadi jual beli. Nah ini sudah jelas pada waktu kasus itu P19 terus sudah ada arahan lagi dari Kejaksaan JPU bahwa ini harus di lab. Betulkah ada pemalsuan itu? Oke, poin yang ingin disampaikan perintah dari penuntut umum ke ini ada bertahun-tahun, 5 tahun lebih tidak ditindaklanjuti seperti itu. Itu artinya ada problem di warsdik ini. Laporan seperti ini problem. Yang kedua kita kalau terjadi peristiwa, ya ini saya ingin saja ada peristiwa. Kadang-kadang yang akhirnya apa yang dikemukakan kita harap betul apa yang dikemukakan tadi Pak Sambo dan Pak Kapolri juga ada jenjang tadi 2 level di atasnya. Dan ini bisa ditegakkan secara konsisten kayak itu loh. Cara tegak. Jadi kalau memang ada aparat yang melakukan pelanggaran hukum dan tindakan tidak sesuai hukum, abuse of power atau ada seperti itu, maka tidak hanya sekedar pelaku yang di lapangan itu yang dihukum, atasannya. Nah, coba kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu peristiwa kilometer 50. Sekarang kan lagi disidangkan tuh. Kilometer 50 itu menurut saya peristiwa kilometer 50 itu terjadi diskriminatif. Kan itu oleh polisi pelanggar pembunuhan pasal 338. Pelaku kan kalau nggak salah Pak Sambo kan tidak ditahan, ya kan? Tidak ditahan, ya kan? Tidak dilakukan. Nah, ini apa betul dia dalam proses komando ini hanya di tingkat yang pelaku di lapangan? Ada siapa otak di balik itu? Maksud Anda siapa lagi? Itu menjadi misteri. Yang Komnas HAM pun menjadi persoalan sekarang pun masih tanya. Nah, yang kedua adalah pengawasan yang tadi internal. Ini ada problem juga di Kompolnas kita. Menurut saya Kompolnas kita ini bermasalah. Seharusnya Kompolnas kita ini menjadi sparring partner, membantu Propam, dia adalah mitranya Propam. Kompolnas ini dalam rangka untuk melakukan pengawasan, bukan menjadi corongnya kayak gitu loh.
Oke. Seperti itu. Nah, Oke. ini kan menjadi problemnya. Kalau menganggap seperti itu, perannya Kompolnas sudah tidak ada seperti itu, ya kenapa dia tidak ditingkatkan aja mungkin dengan yang namanya IPW. Itu seperti itu. Saya kan lebih menarik IPW dari Kompolnas. Lebih kencang seperti itu. IPW maksudnya begitu ya, Ya, lebih galak IPW bukan gitu. berarti mencari-cari kesalahan, tidak. oke. Tapi dia harus profesional Baik, Kompolnas itu. poinnya ditangkap ini mengenai pengawasan ini Pak Sambo, penindakan dan lain-lain. Nah, untuk contoh kasus misalnya yang di Medan nih seperti ini yang pencabulan terhadap istri tersangka, juga di Parigi pencabulan terhadap anak tersangka, itu gimana selanjutnya itu kasus penindakannya? Pengawasan yang dilakukan terhadap institusi kepolisian ini ada 3. Pengawas internal. Pengawas internal itu ada 3. Di divisi Propam terkait pengawasan perilaku dan kode etik anggota. Itwasum Polri terkait dengan manajerial dari pimpinan satuan lapangan. Kemudian pengawas ketiga adalah dari Biro Wasidik Bareskrim Polri yang menangani terkait dengan materi dan proses penyidikan. Pengawas kedua adalah pengawas eksternal. Ini lembaga-lembaga terkait dengan tugas fungsi kepolisian seperti Komnas HAM, Kompolnas, Kontras, dan masyarakat juga masuk dari pengawas eksternal ini, termasuk IPW. Nah, pengawas yang ketiga yang sangat penting dan berperan adalah pengawas atasan langsung. Ini yang menjadi titik poin karena pengawas atasan langsung inilah yang bergaul dan bersama-sama dengan anggota dalam pelaksanaan tugas. Makanya Bapak Kapolri menekankan untuk atasan langsung ini harus ikut bersama-sama dengan anggotanya sehingga tahu problem anggotanya, tahu masalah yang akan dilaksanakan oleh anggota. Nah, terkait hal ini juga, tadi kami sudah diskusi dengan asisten sumber daya manusia bahwa ke depannya terkait dengan mental yang disampaikan oleh Bapak Pak Ito, bahwa nanti akan dilaksanakan tes psikologi terhadap anggota-anggota. Jadi sebelum diterjunkan ke fungsi-fungsi operasional ini harus kita ketahui dulu. Oh, selama ini tidak ada itu Pak, tes psikologi? Tes psikologi dilakukan pada saat rekrutmen awal, kemudian ada beberapa proses-proses pemilikan senjata api, kemudian ada berkala. Nah, ini mungkin yang akan kita buat terobosan untuk secara rutin atasan langsung ini melakukan tes psikologi terhadap anggota-anggota di fungsi operasional sehingga bisa kita mitigasi secara awal. Oke, ada artinya, masalah nggak dia dengan Pak Sambo, maaf saya potong, artinya selama ini untuk proses tes psikologi untuk anggota-anggota yang langsung di lapangan ini untuk operasional ini tidak berjalan dengan baik begitu? dilaksanakan hanya tidak rutin. Oke. Sehingga ini harus kita lakukan karena kita juga harus tahu tadi kondisi psikologis anggota ini seperti apa. Bagaimana keluarganya, bagaimana kondisi lingkungannya dan apa problemnya. Ini semua strategi-strategi yang kami sudah jalankan di 9 bulan kepemimpinan kami di Divisi Propam. Tapi Pak, untuk kasus pencabulan ini, saya bisa bilang pencabulan ya, aksi tindak susila ini kan faktor-faktor lain itu sudah jelas tindakan pelanggaran kan ini ya, pelanggaran hukum. Apa masih dipertimbangkan lagi faktor mental dan lain-lain? Itu kan sudah tindak ya itu sudah jelas kan, sudah jelas. Sudah di PTDH. Sudah jelas tidak benar dia. Kita harus kasih contoh. Hormat, ya. Upaya represif, penegakan kode etik dan disiplin secara tegas dan keras. Sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri. Tidak ada siapapun itu, apakah dia anggota, kemudian Kapolsek atau Kapolres, itu kita lakukan tindakan secara tegas dan keras. Ini sebagai upaya represif. Apabila upaya preventif itu sudah langsung masuk ke represifnya kalau tidak. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah tindakan seperti ini, pemecatan dengan tidak hormat ini bisa memberikan efek jera? Menurut Anda bagaimana? Kita lanjutkan nanti ya, usai jeda. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Saya ingin minta komentar dari Bung Johnson. Tadi dikatakan untuk kasus yang asusila di Medan itu sudah dilakukan pemecatan dengan tidak hormat. Pertanyaannya, apakah ini bisa memberikan efek jera untuk kedepannya bagi oknum-oknum lainnya misalnya? Begini Anggi, kalau kita bicara asusila, terutama yang menyangkut isu seksual ini ya, ini kan ada dua ya. Yang pertama adalah yang di mana persoalan polisi terlibat. Saya kira kita sangat percaya betul bahwa pimpinan yang tidak ada kompromi dari atas sampai bawah, saya percaya. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana penanganannya. Nah, saya kira tekanan penanganannya tidak bisa
hanya melulu menindak anggota dengan sangat keras. Karena di situ ada korban. Jadi perspektif korban harus segera cepat. Karena kalau korbannya juga berlama-lama, ini yang bisa diolah menjadi isu. Karena isu seksual itu isu yang sedang sensitif. Yang kedua adalah secara politik, Pak, ini saya harus ingatkan kepada teman-teman polisi, kekerasan seksual ini sekarang jadi isu penting. Karena itu baik di internasional maupun di nasional, karena ada rancangan undang-undang dan lain sebagainya ya. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan betul. Tetapi kata kuncinya adalah respek terhadap korban. Respek terhadap korban, dan saya kira polisi bukan hal yang pertama, dia sudah cukup pengalaman. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana penanganan itu sungguh-sungguh melahirkan empati terhadap korban, sehingga itu tidak jadi titik kampanye, itu tidak jadi titik yang mencari kesalahan polisi. Dan kebetulan polisinya juga memang belum terlampau berpengalaman, karena bawaan dari kasus ini di seluruh dunia. Kasus ini memang rumit dan sulit untuk diselesaikan, tapi bukan berarti tidak. Karena kalau polisi tidak memperhatikan, dia akan terjebak di isu ini, dan itu akan menjadi bola liar. Jangan sampai begini, Pak. Gara-gara isu ini tidak kita pahami betul, kita jadi perang tagar. Jangan sampai begitu. Kalau begitu caranya, polisi dihadap-hadapkan pada masyarakat di media sosial. Saya nggak mau itu. Padahal polisi sudah bekerja keras membenahi ini semua dengan segala macam ketegasannya. Gitu, Anggia. Pak Sambo, perspektif korban juga harus diperhatikan karena ini isu sensitif, dan juga bagaimana respek terhadap korban. Penyelesaiannya untuk korban, tidak hanya tindakan tegas kepada pelaku atau oknum pelakunya saja. Ya, dalam proses penyidikan Polri sudah bekerja sama dengan stakeholder terkait, ada P2, TP2A, bagaimana rehabilitasi terhadap korban. Yang jelas bahwa dalam proses penanganan ini, saya atau Polri berkomitmen untuk terus menegakkan aturan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan terkait dengan kinerja anggota. Kami sebagai penerus Polri akan terus berkomitmen seperti itu, Pak, sehingga kita harus bisa